Halo semuanya, kenalin aku Nanda. Jadi di video ini aku akan mereview film yang berjudul Sabar Ini Ujian. Nggak perlu berlama-lama, yuk langsung kita mulai aja. Buat kalian yang belum nonton, sebenarnya film ini dirilis bulan September lalu, tapi sekarang juga masih bisa kalian tonton di aplikasi Disney Plus Hotstar. Aku sedikit cerita soal sinopsisnya ya. Film ini bercerita tentang pengulangan hari yang dialami seseorang saat datang ke nikahan mantan. Ini adalah film pertama di Indonesia dengan tema time loop. Tokoh utama di film ini bernama Sabar. Nah, si Sabar ini sempat batal menikah dengan tokoh yang namanya Astrid. Setelah beberapa tahun, si Astrid mengundang Sabar untuk datang ke pernikahannya, yaitu tanggal 11 April 2020. Masalahnya, di sini si Sabar belum move on dan masih sayang banget dengan Astrid. Dan lebih menjengkelkannya lagi, saat itu Sabar udah melewati hari itu, hari pernikahannya Astrid. Tapi besoknya dia tetap bangun di hari yang sama untuk mengulang momen itu lagi, dan lagi. Nah loh. Oh iya, pasti penonton akan bertanya-tanya, kenapa kalau Sabar masih cinta, kok dulu nggak nikah aja, kenapa bisa gagal gitu. Nah, ini juga akan aku bahas lebih lanjut, plus karena aku adalah mahasiswa psikologi dan lumayan sering untuk dapat tugas mereview film, jadi aku akan diskusi dengan kalian untuk pandangan psikologi dari film ini. Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara yang juga sering bikin film komedi dan produsernya Pak Manoj Pujabi dengan genre drama komedi ini berhasil bikin aku nyaman nontonnya. Film ini santai tapi bikin aku juga penasaran dengan endingnya sehingga membuat aku terus fokus untuk menontonnya. Oh iya, film ini diperankan oleh salah satu aktor favorit aku yaitu Vino G. Bastian dan tokoh Astrid yang diperankan oleh Estelle Linden. Juga ada Ananda Omes, Luna Maya, Anya Geraldine, Dwi Sasono, Widiawati, dan banyak stand up komedian yang membuat film ini asik serta banyak tonjokan komedi yang ngena banget walaupun sering diulang-ulang. Untuk akting dari para pemainnya sendiri juga aman dan aku tetap nyaman nontonnya. Untuk musik, aduh pas banget, ngena banget dan cocok banget untuk adegan-adegan yang udah kalian tonton sendiri ya. Walaupun ini film drama komedi, tapi juga syarat akan makna-makna kehidupan seperti trauma masa lalu, penerimaan diri, memaafkan, merelakan, dan bahagia. Ngomong-ngomong soal trauma masa lalu, kalau dikaitkan dengan psikologi, aku langsung inget sama Freud. Nah, dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Nah, kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Ya, kayak gitu juga halnya dengan kepribadian manusia. Semua pengalaman dan memori yang tertekan itu akan dihimpun dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar atau unconscious mind merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia. Mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma. Oke, jadi di sini aku akan menjawab rasa penasaran kalian. Kenapa Sabar gagal nikah dengan Astrid? Jadi waktu hari H pernikahan, si Sabar ini nggak datang sehingga membuat Astrid kecewa. Kalau aku bayangin ini terjadi di kehidupan nyata, pasti bakal, udah campur aduk rasanya perasaan Astrid dan keluarganya. Mungkin malu, kecewa, marah, dan campur aduk deh pokoknya. Nah, waktu ditanya kenapa Sabar nggak datang ke acara nikahnya sendiri, alasannya karena trauma masa kecil. Sabar takut menjadi seperti ayahnya yang meninggalkan ibunya karena perempuan lain. Untuk lebih lanjut, kalian tonton sendiri aja ya. Di film ini juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, penerimaan diri atas masa lalu ataupun juga atas kekurangan-kekurangan di dalam diri kita memang membutuhkan waktu. Sebagai respon naluriah pertama, manusia akan lebih sering memilih melanjutkan hidup seolah masalah tersebut tidak pernah terjadi. Tak jarang di depan ketika kita mengalami pengalaman yang mirip dengan memori tersebut, kita bisa larut dalam emosi-emosi negatif yang sama dengan yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk memulai mengenali shadow atau sisi gelap dalam diri kita. Itu kata Carl Jung ya.
Nah, untuk ending, wah tidak terbayangkan sebelumnya ya. Antara happy ending atau sad ending, bingung sih kalau aku bilangnya. Udah deh, mending kalian tonton sendiri aja dan tentuin sendiri ya. Terakhir untuk film ini aku kasih rating 7,5/10. Kalian boleh setuju, boleh juga enggak, karena pandangan orang tentang segala sesuatu tentunya berbeda-beda. Sekian dulu review kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga kalian bisa komen selanjutnya review film apa lagi ya. Sekian dulu, bye!